Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran kedua. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad berikut ini. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sendiri, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuatnya lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat kehidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran. Bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis,
Mang Samad juga didekati oleh beberapa importer dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerja. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan ekonomi bangsa. Berdasarkan teks tersebut, maka jawablah beberapa pertanyaan berikut. Siapakah Samad? Jawabannya dapat bantu, tetapi jawaban ini bisa kamu lengkapi dan kamu tambahkan. Jawabannya itu seorang perajin sandal kulit dari Garut. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau tempat. Soal nomor 3, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Jawabannya, ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantu. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importer dari luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Soal nomor 4, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Jawabannya, Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Soal nomor 5, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. Soal nomor 6, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi, karena dengan inovasi kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ekonomi Mang Samad meningkat, ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya, ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungan. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Potensi yang aku miliki, potensi yang perlu aku kembangkan, usaha untuk mengembangkan diri. Galilah setiap potensi yang kamu miliki dari sekarang. Potensi yang kamu miliki harus selalu berkembang dari waktu ke waktu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mengasah kemampuan diri. Banyak sekali mainan dari mancanegara yang bisa kita dapatkan saat ini, tetapi sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta produk Indonesia. Ambillah postermu tentang budaya tempat tinggalmu yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Presentasikan poster tersebut dalam kelompok atau bersama keluargamu. Mintalah pendapat dari salah satu anggota keluargamu tentang postermu. Slogan yang mudah dimengerti, bahasa yang baik dan mudah dimengerti, ilustrasi poster yang harus menarik, tata letak dan tulisan poster harus rapi dan menarik.
Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini, nilai-nilai baik apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad, sikap apa yang bisa kita tunjukkan sehari-hari dengan mencontoh Mang Samad. Sampaikan kepada orang tuamu tentang Mang Samad, mintalah pendapatnya tentang hal-hal baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh Mang Samad. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan semoga semua ini bermanfaat. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.